Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-44. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perempuan parubaya itu segera memutar-mutar cambuk ekor kalajengkingnya. Serangan jarum kecil itu seketika terhenti akibat angin yang menderu dari putaran cambuk Dewi Kalajengking Biru. Namun, ajian langkah ke labang sewungnya Dewi Srimpi segera menunjukkan kebolehannya. Dalam sekejap mata, Dewi Srimpi sudah di samping kiri Dewi Kalajengking Biru sambil mengayunkan pedang ke labang sewu. Srit Dewi Kalajengking Biru terkejut bukan main. Pemimpin perguruan Kalajengking Biru itu segera melompat cepat ke kanan dan menghantamkan tangan kirinya. Seberkas sinar biru gelap dari ajian tapakwisa melesat cepat menuju Dewi Srimpi. Perempuan itu pun menyongsong serangan Dewi Kalajengking Biru dengan tapak ke labang nerakanya. Dua pukulan berbeda unsur itu meledak keras saat bertabrakan. Blar! Dewi Kalajengking Biru terdorong mundur dua langkah. Tangan kirinya panas seperti terbakar akibat racun kelabang neraka yang memiliki unsur panas yang tinggi. Sedangkan Dewi Srimpi terlempar dua tombak ke belakang. Panji Watu Gunung yang baru saja membantai si kaki Kalajengking, segera melompat dan menangkap tubuh Dewi Srimpi yang melayang. "Srimpi, kau tidak apa-apa?" tanya Panji Watu Gunung cemas melihat darah mengalir dari sudut bibir selir termudanya ini. "Aku tidak apa-apa Denmas." Pukulan nenek peot itu berhawa dingin. "Sebaiknya Denmas memakai tenaga berunsur panas," jawab Dewi Srimpi sambil terbatuk-batuk. Panji Watu Gunung segera menyalurkan tenaga dalamnya ke Dewi Srimpi. Rasa hangat segera menjalar di tubuh perempuan itu. Dewi Srimpi segera mengatur nafas dan tenaga dalamnya. Usai menyalurkan tenaga dalamnya pada Dewi Srimpi, Panji Watu Gunung segera berdiri. Sekar Mayang yang baru membunuh beberapa anggota Kalajengking Biru segera mendekati Dewi Srimpi yang butuh beberapa saat untuk mengobati luka dalamnya. Selir kedua Panji Watu Gunung itu bermaksud melindungi Dewi Srimpi. Panji Watu Gunung mendelik tajam ke arah Dewi Kalajengking Biru. "Dasar nenek tua, harusnya kau sudah bertobat untuk menghadapi Sang Hyang Widiwasa, tapi malah membuat ulah. Puh lancang sekali menasehatiku. Apa kau ingin cepat mampus?" cibir Dewi Kalajengking Biru. Panji Watu Gunung tersenyum sinis. "Bukan aku yang akan mati nenek tua, tapi kau yang akan menyusul muridmu si tangan Kalajengking dan kaki Kalajengking ke neraka. Jadi kau rupanya yang tempo hari mengobrak-abrik markasku? Keparat, akan ku buat tubuhmu untuk sesajen kematian murid-muridku," teriak Dewi Kalajengking Biru geram. Perempuan tua itu segera melesat menuju ke arah Panji Watu Gunung. Putra Bupati Gelang-Gelang itu tersenyum dingin, lalu segera mencabut pedang naga apinya. Sementara itu, begitu terompet tanduk kerbau berbunyi dari pasukan iblis Bukit Jerangkong, ratusan orang berpakaian hijau gelap anggota perkumpulan sesat lembah hantu menerjang maju ke arah kota Pakuwon Watugaluh. Di depan pintu gapura kota, pasukan Pakuwon Watugaluh yang dipimpin Bekel Setiaka menghadang langkah anggota lembah hantu. Dewi Tunjung Biru, Dewi Kipas Besi, Bekel Setiaka dan sepasang Sriti Perak sudah mencabut senjata masing-masing. Pertarungan tanpa taktik itu berlangsung sengit. Sepasang Sriti Perak sedang bertarung melawan dua hantu kembar dari lembah hantu yang merupakan murid kesayangan Pangeran Lembah Hantu. Dua hantu kembar itu adalah hantu putih dan hantu merah. Pertarungan sengit mereka berimbang,
Sepasang Sriti perak mengandalkan ilmu meringankan tubuh mereka, serta kecepatan mereka bermain pedang, sama seperti dua hantu kembar. Puluhan jurus sudah mereka lalui. Sriti Lanang menyabetkan pedangnya ke arah leher hantu putih. Segera hantu putih menekuk kakinya sambil menangkis sabetan pedang Sriti Lanang. Terang percikan bunga api kecil terjadi saat dua senjata beradu. Sriti Wadon yang baru menghindari sabetan pedang hantu merah, segera melempar pisau ke arah paha hantu putih. Woodcreep Aug hantu putih yang tak melihat serangan hanya menjerit keras saat pisau menancap di paha kanannya. Sriti Lanang yang melihat celah berusaha mengayunkan pedangnya mengincar punggung hantu putih. Tapi hantu merah melihat nyawa saudaranya terancam segera menangkis sabetan pedang Sriti Lanang. Tring dengan cepat, hantu merah menarik tubuh hantu putih mundur 2 tombak. "Wanita busuk, kau membokongku jahanam," teriak marah hantu putih. Darah terus mengalir dari luka pisau Sriti Wadon. Dalam perang, bukan nilai kejujuran yang utama. Yang menang jadi pahlawan, yang kalah jadi pecundang, ucap Sriti Wadon sinis. Hantu putih marah besar. Meski tengah terluka, murid kesayangan Pangeran Lembah Hantu itu segera melesat cepat menuju ke sepasang Sriti perak diikuti saudara kembarnya, hantu merah. Sepasang Sriti perak segera mengelus jurus formasi sepasang Sriti berburu. Gerakan cepat dan lincah mereka menyongsong dua hantu kembar itu segera. Setelah 20 jurus, puluhan luka sayatan pedang menghias tubuh dua hantu kembar itu. Luka yang diderita hantu putih menjadi penyebab utamanya. Sriti Lanang bergerak cepat sambil mengayunkan pedangnya ke arah leher hantu merah yang tak siap karena baru menghindari sabetan pedang Sriti Wadon. Hantu putih yang melihat nyawa adik kembarnya dalam bahaya segera mendorong tubuh hantu merah. Namun naas, pedang Sriti Lanang langsung menebas lehernya. Ceresh hantu putih benar-benar menjadi hantu hari itu. Kepalanya menggelinding ke tanah dan tubuhnya roboh kemudian. Hantu merah yang selamat dari tebasan pedang Sriti Lanang kaget melihat kepala kakak kembarnya jatuh ke tanah. Tapi lebih kaget lagi saat merasakan sebuah pedang menusuk dada kirinya. Jerep Aug hantu merah roboh bersimbah darah. Dia tewas menyusul hantu putih. Sriti Wadon mengusap darah di pedangnya dengan baju hantu merah. Lalu berdiri mendekati suaminya. Sriti Lanang tersenyum tipis dan berkata, "Adik, ayo kita menangkan perang ini." Sepasang Sriti perak segera melompat ke arah bekel Setiaka yang sedang mati-matian menahan serangan Pangeran Lembah Hantu. Bekel Setiaka melompat mundur menjauhi Pangeran Lembah Hantu. Tangannya bergetar saat pedangnya berbenturan dengan sepasang pedang pria paruh baya penguasa Lembah Hantu itu. Pangeran Lembah Hantu adalah keturunan ketiga penguasa Lembah Hantu di pesisir utara wilayah Jenggala, tepatnya di selatan wilayah Kambang Putih. Mereka adalah penyembah Batari Durga. Semua keturunan mereka mengamalkan ilmu sesat dengan persembahan nyawa. Walaupun tidak sebesar padepokan Bukit Jerangkong, nama mereka ditakuti karena kebiasaan mereka yang mengerikan, meminum darah. Sepasang Sriti perak segera mendekati bekel Setiaka. "Gusti Bekel, kau tidak apa-apa?" Sriti Lanang menatap wajah bekel Setiaka yang sedang terengah-engah bernafas. "Tidak apa-apa Ki Lurah, iblis itu memiliki tenaga dalam yang besar." Bekel Setiaka menatap tajam ke arah Pangeran Lembah Hantu. Walaupun hanya berpangkat bekel prajurit, Setiaka sebenarnya adalah murid pendekar pedang suci, salah satu tokoh golongan putih yang sangat disegani di wilayah Gunung Muria. Dia mengabdi kepada Pakuwon Watugaluh atas perintah pendekar pedang suci demi janji sang pendekar pada Akuwu Hangga Amarta untuk melindungi Watugaluh. Bekel Setiaka menyadari bahwa tidak mungkin dia menang melawan Pangeran Lembah Hantu seorang diri. Melihat kedatangan sepasang Sriti perak, timbul semangatnya untuk mengalahkan penguasa kelompok sesat itu. "Hah, datang lagi dua cecunguk Watugaluh. Ayo maju kalian semua bersama. Biar cepat ku selesaikan," teriak Pangeran Lembah Hantu. Sepasang pedang di tangannya berkilat diterpa sinar matahari. "Iblis busuk, jangan jumawa, kami masih belum kalah," balas bekel Setiaka yang langsung menyiapkan kuda-kudanya. Dengan cepat,
Bekel Setiaka melesat ke arah Pangeran Lembah Hantu sambil mengayunkan pedangnya mengincar dada. Sriti Lanang segera menoleh pada Sriti Wadon yang segera mengangguk tanda mengerti. Mereka berdua segera berpencar arah dan melesat menyerang Pangeran Lembah Hantu dari dua arah berbeda. Pangeran Lembah Hantu segera menangkis sabetan pedang Bekel Setiaka dengan pedang di tangan kanannya. Terang Sriti Lanang yang menyerang dari sisi kanan yang hampir bersamaan, juga mengayunkan pedangnya mengincar leher Pangeran Lembah Hantu. Pria berewok itu segera memutar tubuhnya dan menangkis sabetan pedang Sriti Lanang. Tring Sriti Wadon yang dari sisi kiri dengan cepat menyabetkan pedangnya ke arah kaki Pangeran Lembah Hantu, mendapat serangan beruntun dari mereka bertiga. Pangeran Alas Larangan segera melompat ke udara dan mendarat agak jauh dari mereka. Namun sepasang Sriti perak segera mengejarnya dengan jurus sepasang Sriti berburu andalan mereka. Bekel Setiaka tidak tinggal diam, segera melesat cepat menuju ke arah Pangeran Lembah Hantu. Pertarungan sengit kembali terjadi, kekompakan sepasang Sriti perak dalam bertahan dan menyerang sangat merepotkan Pangeran Lembah Hantu, apalagi Bekel Setiaka yang mampu mencari celah pertahanan sangat membahayakan bagi Pangeran Lembah Hantu. 20 jurus sudah berlalu dan sebuah sayatan pedang Bekel Setiaka sudah menghiasi dada kanan Pangeran Lembah Hantu. Pangeran Lembah Hantu marah besar. Kedua tangan Pangeran Lembah Hantu segera diliputi sinar ungu pekat berbau busuk menyengat. Kemudian dia salurkan pada sepasang pedangnya. Dengan tebasan pedangnya, sinar ungu pekat berbau busuk menyengat itu menerabas cepat ke arah ketiga penyerangnya. Wut sepasang Sriti perak segera melompat menghindari sinar ungu pekat itu ke arah kanan dan Bekel Setiaka meloncat ke arah kiri. Blam, ledakan keras terjadi saat sinar ungu pekat itu menghajar tanah dan meninggalkan lubang besar di sana. Itulah kedahsyatan ajian Gondomayit andalan Pangeran Lembah Hantu. Kembali Pangeran Lembah Hantu menyabetkan dua pedangnya ke arah Bekel Setiaka dan sepasang Sriti perak. Wut wut blam blam. Kembali dua ledakan dahsyat terjadi, namun lagi-lagi Bekel Setiaka dan sepasang Sriti perak berhasil menghindar. Iblis ini benar-benar ampuh, tidak ada jalan lain. Akan kugunakan ajian pembelah langit, batin Bekel prajurit Pakuwon Watugaluh itu. Bekel Setiaka segera bersiap, sambil merapal mantra ajian pembelah langit, ajian pamungkasnya. Tubuh Bekel muda itu tiba-tiba bergetar saat sinar biru berhawa dingin melingkupi seluruh tubuhnya. Dengan kedua tangan memegang pedang, Bekel Setiaka berteriak keras saat menebaskan pedangnya ke arah Pangeran Lembah Hantu. Ajian pembelah langit, Ciat Wus. Sinar biru berhawa dingin melesat cepat menuju Pangeran Lembah Hantu. Lelaki paruh baya itu yang sadar nyawanya sedang terancam segera menyabetkan pedangnya yang dilambari ajian Gondomayit. Wut duar, ledakan dahsyat terjadi saat dua ajian itu beradu. Bekel Setiaka terlempar ke belakang, begitu juga Pangeran Lembah Hantu. Tubuh laki-laki paruh baya itu melayang akibat kuatnya pengaruh gelombang kejut ledakan dahsyat tadi. Sepasang Sriti perak segera melompat mengejar ke arah Pangeran Lembah Hantu. Belum sempat tubuh penguasa Lembah Hantu itu menyentuh tanah, mereka berdua segera mengayunkan pedangnya. Sret, Ceresh pedang Sriti Lanang berhasil melukai perut Pangeran Lembah Hantu. Hantu Gunung, salah satu sesepuh Lembah Hantu yang sedang berhadapan dengan Dewi Kipas Besi, segera melesat cepat meninggalkan pertarungannya untuk menolong Pangeran Lembah Hantu yang akan dibantai sepasang Sriti perak. Kakek tua itu segera mengayunkan tongkatnya. Angin dingin tenaga dalam tingkat tinggi melesat cepat menuju sepasang Sriti perak yang hendak menebas leher Pangeran Lembah Hantu. Wut Sriti Lanang yang merasakan hawa dingin pekat menerabas ke arah mereka, segera menarik tangan Sriti Wadon yang hendak membabat leher sang penguasa Lembah Hantu itu. Blar, sepasang Sriti perak melompat mundur sejauh 2 tombak. Pangeran Lembah Hantu selamat dari maut. Namun perutnya yang terluka parah akibat sabetan pedang Sriti Lanang terus mengeluarkan darah segar. Bekel Setiaka yang juga terluka dalam serius, mencoba untuk duduk, dari sudut bibirnya darah merah terus mengalir. Melihat pemimpin mereka terluka parah, semangat tempur Lembah Hantu anjlok seketika.
Dewi Tunjung Biru yang berhadapan dengan hantu sungai, dengan cepat menebaskan pedangnya ke arah dada hantu sungai yang perhatiannya teralihkan pada sang pemimpin lembah hantu yang terluka parah. Ceresh arg hantu sungai meraung keras saat pedang Dewi Tunjung Biru telak menebas dadanya. Salah satu petinggi lembah hantu itu langsung mendekap erat dadanya yang robek dan terhuyung-huyung ke belakang menahan sakit. Dewi Tunjung Biru tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Segera dia berputar cepat dan menyabetkan pedangnya ke arah leher hantu sungai. Ceresh, kepala hantu sungai seketika menggelinding ke tanah, tubuhnya roboh kemudian, hantu sungai tewas bersimbah darah. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan bagi pihaknya, hantu gunung segera berteriak keras. "Mundur, kita mundur!" Hantu gunung berusaha memapah tubuh pangeran lembah hantu yang sedang terluka parah dengan dilindungi anak buahnya. Namun pasukan Pakuwon Watugaluh yang sedang di atas angin, tak membiarkan mereka mundur dengan mudah. Di sisi selatan Pakuwon Watugaluh, Ratna Pitaloka terus bergerak cepat menyabetkan pedang bulan kembarnya ke arah ular racun yang licik. Pria bertubuh kurus dan kemayu itu memang pintar menghindar dari sabetan pedang Ratna Pitaloka sambil melemparkan senjata rahasianya yang berbahaya. Namun Ratna Pitaloka yang sedang bersemangat terus mengejar musuhnya. Sring sring sring, 3 pisau pendek beracun melayang cepat ke arah Ratna Pitaloka. Selir tertua Panji Watu Gunung itu segera memutar pedang bulan kembar di tangan kirinya. Terang tak-tak pisau pendek itu tertangkis pedang Ratna Pitaloka. Perempuan itu dengan cepat segera melesat ke arah ular racun sambil menyabetkan pedangnya ke arah leher ular racun. Srip, ular racun berkelit menghindari sambil melempar pisau kecil beracun andalannya. Ratna Pitaloka langsung merubah arah serangan pada kaki ular racun demi menghindari pisau beracun itu. Pria kurus nan kemayu itu kaget melihat perubahan jurus Ratna Pitaloka, tak bisa menghindar saat sabetan pedang bulan kembar di tangan kanan Ratna Pitaloka merobek paha kirinya. Ceresh og, jeritan keras terdengar dari mulut ular racun. Pria kurus nan kemayu itu segera melompat menjauh sambil membekap pahanya yang robek besar. Darah segar mengalir keluar dari paha ular racun. Ratna Pitaloka menyeringai lebar melihat luka ular racun. "Perempuan busuk, kau jahanam!" teriak ular racun sambil memegang pahanya yang terluka. Ratna Pitaloka tersenyum lebar mendengar cacian ular racun. Segera menyarungkan pedang di tangan kirinya. Dia segera merapalkan ajian sepi angin, dan bergerak cepat bagai kilat ke arah ular racun sambil mengayunkan pedangnya. Sementara tangan kirinya berubah merah menyala seperti api. Sabetan pedang Ratna Pitaloka yang mengincar leher ular racun berhasil dihindari, tapi tangan kiri Ratna Pitaloka yang dilambari ajian tapak Dewa Api telak menghajar dada ular racun. Duar, ular racun terlempar ke belakang akibat kerasnya pukulan tapak Dewa Api. Dadanya gosong, dia tewas tanpa sempat berteriak. Di sisi lain Panji Watu Gunung yang sedang berhadapan dengan Dewi Kalajengking Biru menatap tajam ke arah pemimpin perguruan Kalajengking Biru itu. Luka Dewi Srimpi membuatnya murka. Pedang naga api di tangan kanannya dia pegang erat. Dewi Kalajengking Biru mundur selangkah melihat pusaka ampuh di tangan Panji Watu Gunung itu. "Pemuda tengik, siapa kau sebenarnya? Apa hubunganmu dengan si tangan api dari Padas Putih?" Dewi Kalajengking Biru mendelik tajam. Dia memiliki dendam kesumat dengan si tangan api yang telah membunuh kekasihnya. "Empu Sakri adalah guruku, meski belum sehebat beliau. Tapi untuk meladenimu, aku rasa aku masih mampu." Nenek tua Panji Watu Gunung tersenyum tipis. "Bedebah, akan kubunuh kau." Usai berteriak, Dewi Kalajengking Biru segera menyabetkan cambuk ekor kalajengkingnya. Teras Panji Watu Gunung melompat tinggi ke udara, menghindari ujung cambuk yang bermata runcing dan langsung mengayunkan pedangnya. Serangkai angin panas dari pedang naga api menerabas cepat ke arah Dewi Kalajengking Biru. Wusblam, Dewi Kalajengking Biru melompat ke samping kanan menghindari angin panas pedang naga api yang menghantam tanah. Perempuan itu dengan cepat memutar cambuknya dan terus bergerak menjaga jarak dengan Panji Watu Gunung. Sebagai petarung jarak jauh, sangat berbahaya berhadapan langsung dengan Panji Watu Gunung yang memegang pedang naga api.
Pertarungan antara dua pemimpin pasukan itu berlangsung menegangkan. Semua orang mengambil jarak jauh dari tempat pertarungan mereka, takut menjadi korban serangan nyasar. Berpuluh jurus sudah dilewati, lubang menganga lebar di tanah semakin banyak. Panji Watugunung yang hendak menjejak tanah setelah menghindari sabetan cambuk Dewi Kalajengking Biru tidak melihat lubang besar di bawahnya. Keseimbangannya goyah akibat terperosok ke lubang. Saat yang bersamaan, cambuk Dewi Kalajengking Biru mengarah ke dada Watugunung. Tangan kiri Watugunung langsung menangkap cambuk, tapi ujung cambuk yang tajam masih bisa melukai dada kanannya. Crash, dada Panji Watugunung terluka walau tidak dalam. Dewi Kalajengking Biru tersenyum penuh percaya diri. Kau akan segera mampus anak muda. Ujung cambuk ekor kalajengkingku beracun yang bisa membunuh seekor gajah hanya dalam sekejap. Seringai lebar menghiasi wajah Dewi Kalajengking Biru. Namun, senyum itu mendadak sirna seketika saat melihat Panji Watugunung sama sekali tidak kesakitan akibat racunnya. Malah Panji Watugunung tersenyum lebar. Obat penawar racun dari Dewi Srimpi yang dia minum, mampu menetralkan racun cambuk ekor kalajengking. Kau pikir racunmu sudah hebat? Tangan kiri Watugunung yang sedang memegang ujung cambuk Dewi Kalajengking Biru segera berubah menjadi merah menyala. Lalu dengan cepat dia menarik cambuk itu, dan dengan cepat pedang naga api di tangan kanan memotong cambuk ekor kalajengking. Crash, cambuk ekor kalajengking terputus menjadi dua. Dewi Kalajengking Biru merah wajahnya. Senjata andalannya selama puluhan tahun putus di tangan Panji Watugunung. Bangsat, kubunuh kau berdebah. Dewi Kalajengking Biru melempar sisa cambuknya ke arah Panji Watugunung dan segera melompat menerjang ke arah Panji Watugunung dengan ajian tapak wisa. Panji Watugunung segera merapal ajian Waringin Sungsang, ajaran Warok Suropati dan ajian Tameng Wajah bersamaan. Tubuhnya segera diselimuti sinar hijau kebiruan berpadu dengan sinar kuning keemasan. Pedang naga api menyabet sisa cambuk yang dilemparkan ke arah Panji Watugunung. Rak sisa cambuk hancur dan terbakar, namun Dewi Kalajengking Biru yang dari atas langsung memukul dada Panji Watugunung. Des, mati kau, senyum lebar menghiasi wajah Dewi Kalajengking Biru. Tapak wisa, ajian tapak beracun dengan daya hancur luar biasa. Sulit lawan bisa bertahan hidup jika terkena. Namun apa yang terjadi di luar dugaan Dewi Kalajengking Biru? Tangannya yang menghantam dada Panji Watugunung seperti menempel erat pada tubuh pemuda itu. Perlahan ajian Waringin Sungsang menyedot daya hidup dan tenaga dalam Dewi Kalajengking Biru. Mata perempuan tua itu melotot merasakan sakit luar biasa saat ajian Waringin Sungsang terus menyerap daya hidupnya. Dewi Kalajengking Biru berusaha keras untuk melepaskan diri, namun usaha sia-sia. Arg, teriakan keras Dewi Kalajengking Biru sangat memilukan. Tubuh wanita tua itu perlahan berubah menjadi kering dan menghitam. Tangan kiri Panji Watugunung segera menghantam perut Dewi Kalajengking Biru. Des, tubuh Dewi Kalajengking Biru melayang jauh dan menyusruk tanah. Dia tewas dengan tubuh menghitam. Panji Watugunung segera limbung. Saat hendak jatuh, Dewi Srimpi yang baru selesai mengobati luka dalamnya segera menahan tubuhnya dan mendudukkan Panji Watugunung yang kemudian duduk bersila. Rupanya racun cambuk Dewi Kalajengking Biru sangat ganas. Sekar Mayang segera menyalurkan tenaga dalamnya. Dewi Srimpi segera mengambil sebutir pil penawar racun yang berwarna merah dan memberikan pada Panji Watugunung. Usai menelan pil itu, Panji Watugunung muntah darah kehitaman. Uok Sekar Mayang terus menyalurkan tenaga dalamnya. Wajah Panji Watugunung yang sempat pucat berangsur pulih. Sementara itu, seluruh anggota Kalajengking Biru tewas dibantai pasukan Garuda Panjalu. Mayat-mayat bergelimpangan di tempat itu. Yang mencoba kabur pun sia-sia. Panah Rajekwesi dan pasukannya tidak membiarkan mereka lolos. Pasukan Panji Watugunung kehilangan sepertiga jumlah pasukannya. Namun para perwira prajurit masih hidup walaupun ada yang terluka. Panji Watugunung segera berdiri dan menatap ke arah pasukannya yang masih hidup. Tugas kita belum selesai. Ayo kita bantu Watugaluh. Pasukan Garuda Panjalu segera bangkit mengikuti langkah Panji Watugunung menuju ke arah timur Pakuwon Watugaluh.
Tumenggung Adiguna, pimpin 1000 prajurit dari Anjuk Ladang untuk membantu mempertahankan Watu Galuh, titah sang senopati Ganggadara pada Tumenggung Adiguna. Tumenggung sepuh itu segera menghormat pada senopati Ganggadara. Pria berambut putih itu dengan terengginas, segera keluar menemui pimpinan pasukan Anjuk Ladang, Tumenggung Konjar. "Tumenggung muda, ayo kita bergerak ke Watu Galuh," ujar Tumenggung Adiguna. Tumenggung Konjar segera mengikuti langkah sang Tumenggung Adiguna. Terompet tanduk kerbau berbunyi nyaring. Pasukan berkuda Anjuk Ladang segera melompat ke atas kuda mereka masing-masing dan menggebrak kuda mereka mengikuti langkah sang pemimpin tertinggi pasukan menuju ke arah Watu Galuh. Debu beterbangan mengiringi derap langkah kaki kuda-kuda mereka. Semua berpacu melawan waktu. Di sisi timur istana Pakuwon Watu Galuh perang terus berkobar dahsyat. Bentrokan antara pasukan Daha yang dipimpin oleh Tumenggung Ardanata dan Tumenggung Wiguna melawan orang-orang padepokan Bukit Jerangkong dan anggota Bukit Hitam berlangsung sengit. Ratusan mayat bergelimpangan di sekitar gapura timur istana Pakuwon Watu Galuh. Bau anyir darah menggenang membuat suasana menjadi mengerikan. Meskipun jumlah mereka berimbang, namun untuk urusan kanuragan mereka berbanding terbalik. Tumenggung Ardanata melawan pedang iblis, Tumenggung Wiguna melawan Ragupati, Dewa Rampok bertarung dengan Akuwu Hangga Amarta dan tapak malaikat beradu serangan dengan tapak setan. Iblis Bukit Jerangkong hanya duduk di atas kuda hitamnya. Tangan setan yang berhadapan dengan tapak malaikat terus-menerus melancarkan pukulan tangan bertubi-tubi. Namun tapak malaikat bukan lawan yang enteng. Dua pendekar yang memiliki kemampuan bela diri tangan kosong tangguh itu sudah bertarung puluhan jurus. Tangan kanan tapak setan segera melayangkan pukulan ke arah dada tapak malaikat. Namun tapak malaikat segera menangkis dengan tapak tangan kanannya. Blar, sepertinya mereka berimbang dalam tenaga dalam. Mereka berdua sama-sama terdorong ke belakang sejauh 1 tombak saat ledakan dahsyat terjadi akibat benturan tenaga dalam tingkat tinggi mereka. "Hari ini kita tentukan, tapak siapa yang lebih hebat, tapak setan atau tapak malaikat," teriak tapak setan geram. "Aku tidak akan kalah dengan mudah, tapak setan, akan kuhentikan kekejamanmu," tapak malaikat menyeringai lebar. "Dasar bangsat, ku kirim nyawamu ke liang lahat." Usai berkata demikian, tapak setan melompat ke arah tapak malaikat dengan melayangkan tendangan keras. Tapak malaikat memapas tendangan keras itu dengan tendangan memutarnya. Berak tubuh tapak setan terpelanting namun telapak tangan kanannya segera mengarah pada bahu kiri tapak malaikat. Laki-laki paruh baya itu menghindari serangan telapak tangan setan dengan menggeser posisi tubuhnya ke samping sedikit. Dengan gerakan cepat tangan kanan tapak malaikat mencengkeram lengan tangan kanan tapak setan, kemudian melayangkan pukulan keras ke rusuk kanan dengan tangan kirinya. Bukrek, suara tulang rusuk patah terdengar saat pukulan tangan kiri tapak malaikat telak mengenai rusuk bawah ketiak tapak setan. Murid kedua iblis Bukit Jerangkong itu meraung keras menahan sakit dan terhuyung-huyung mundur. "Bangsat, akan kubuat kau menyesal," teriak tapak setan murka. Tapak setan segera merapal mantra ajian tapak setan neraka. Seketika itu juga, kedua tangan tapak setan yang menangkup di depan dadanya diliputi oleh sinar hijau kemerahan. Telapak tangan tapak setan berubah warna menjadi hitam legam. Tapak malaikat tidak tinggal diam, segera merapal mantra ajian pukulan 1000 malaikat andalannya. Tangannya bergetar hebat saat sinar putih meliputi seluruh tangannya. Tapak setan segera mendorong tangan kanannya ke arah tapak malaikat. Sinar hijau kemerahan menerabas cepat ke arah musuhnya itu. Tapak malaikat segera menyongsong serangan itu dengan mendorong tangan kanannya ke arah serangan tapak setan. Sinar putih segera berbenturan dengan sinar hijau kemerahan. Blar, tapak malaikat terdorong mundur 2 tombak sedangkan tapak setan terhempas jauh. Naas, sebuah tombak prajurit Daha yang telah tewas, berdiri tegak seperti disiapkan untuk membunuh tapak setan yang terhempas. Cerep tombak prajurit Daha itu menembus punggung tapak setan hingga ke dada kirinya. Tapak setan tewas seketika. Melihat muridnya tewas, iblis Bukit Jerangkong yang dari tadi hanya diam di atas kuda,
langsung melesat cepat menuju tapak malaikat. Tangan kurus kakek tua yang sudah berwarna hijau kemerahan itu langsung menyambar kepala tapak malaikat yang tidak siap serangan mendadak. Temani tapak setan ke nirwana, ucap iblis Bukit Jerangkong sambil meremas batok kelapa tapak malaikat. Krek blar, tapak malaikat tewas seketika saat kepalanya hancur berantakan akibat serangan iblis Bukit Jerangkong. Semua orang tercengang melihat itu semua. Tumenggung Wiguna dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah Ragupati yang bersenjata tameng dan pedang. Sudah puluhan jurus mereka lalui, tapi siapa pemenangnya masih belum bisa dipastikan. Ragupati mengangkat tameng besinya. Terang pedang Tumenggung Wiguna ditangkis dengan cepat. Ragupati langsung menusukkan pedangnya ke arah pinggang Tumenggung Wiguna. Tumenggung muda daha itu segera melompat menghindari tusukan pedang Ragupati, kemudian bergerak mundur sejauh 2 tombak ke belakang. Bedebah ini rupanya pintar bermain senjata dan tameng. Aku harus mencari celah untuk membongkar pertahanannya, batin Tumenggung Wiguna. Kenapa mundur Tumenggung daha? Apa cuma segitu kemampuan bela dirimu? Ejek Ragupati dari tempatnya berdiri. Mundur bukan berarti kalah setan gundul. Kalau kau tidak sabar pengen mati, maju saja ke sini. Tumenggung Wiguna balas mengejek Ragupati yang berkepala plontos. Kurang ajar kau, berani menghina Ragupati. Bersiaplah untuk mati, teriak Ragupati mulai naik pitam. Jangan banyak omong setan gundul, maju ke sini dan buktikan omonganmu. Tumenggung Wiguna segera memutar pedangnya. Tangan kirinya diam-diam merogoh keris pusaka yang ada di balik pinggangnya. Keparat, kupotong lehermu. Usai berteriak, Ragupati langsung melesat sambil mengayunkan pedang besarnya mengincar leher Tumenggung Wiguna. Seret. Tumenggung muda itu segera menangkis sabetan pedang besar dari Ragupati. Terang percikan bunga api kecil kembali terjadi saat dua senjata beradu. Tumenggung Wiguna memutar tubuhnya dan melayangkan tendangan keras ke arah perut Ragupati. Laki-laki berkepala plontos itu segera menghadang gerakan Tumenggung Wiguna dengan tamengnya. Des Ragupati langsung menyabetkan pedangnya ke arah kaki Tumenggung Wiguna, yang segera ditangkis dengan pedang Tumenggung muda itu. Tring, Tumenggung Wiguna segera menjatuhkan diri dan dengan cepat keris pusaka di tangan kirinya menusuk ke arah paha kiri Ragupati. Crip auk Ragupati menjerit keras saat keris menusuk dalam di pahanya. Tumenggung daha segera berguling ke tanah dan bangkit lalu mundur mengambil nafas. Bedebah kau antek daha. Dasar jahanam, teriak Ragupati. Wajahnya meringis menahan sakit akibat tusukan keris pusaka Kiai Sangkur. Tak perlu banyak omong setan gundul. Hari ini kupastikan kau menemui Dewa Yama. Tumenggung daha itu segera menjejak tanah dan melompat ke udara lalu menyabetkan pedangnya ke arah Ragupati. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.